Pemirsa, potensi pertumbuhan Wijaya Karya sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis konstruksi. Kita akan membahas prospek bisnis dan juga saham Wika bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami. Ini kalau kita lihat terkait dengan Pevindo yang mengapresiasi Wika, apa arti dan juga dampak baiknya tentunya ini bagi Wika? Ya, kalau dampaknya tentu sangat berdampak ya, karena kita tahu bahwa dalam waktu dekat mereka harus menerbitkan obligasi untuk merestrukturisasi obligasi yang akan jatuh tempo. Jadi ini bicara masalah bagaimana nanti dengan penerbitan tersebut mereka bisa mendapatkan kupon yang lebih rendah kalau bicara masalah rating. Dan kalau kita lihat juga ini cukup beralasan ya ketika Pevindo menerbitkan rating untuk Wika, karena memang notabene mereka juga BUMN. Yang ketiga juga kalau kita lihat memang benar konstruksi mengalami penurunan signifikan di 2020. Tapi begitu melihat bagaimana pemerintah di 2021 yang kita lihat dari sisi anggaran infrastruktur yang membesar, belanja modal yang naik signifikan, tentu ini juga menjadi alasan yang kuat sebenarnya untuk melihat bahwa outlook BUMN karya terkhususnya Wika itu ke depan masih punya promise atau bisa dibilang prospek yang cukup bagus, melihat dari kondisi bagaimana pemerintah cukup serius untuk kembali meningkatkan percepatan infrastruktur yang terlihat dari sisi belanja infrastruktur pemerintah. Oke. Nah, kalau secara fundamental sendiri Wika itu seperti apa? Ya, kalau bisa dibilang memang Wika itu merupakan BUMN karya di antara 4 BUMN karya yang relatif masih cukup baik dilihat pasar. Kalau kita lihat apresiasi pasar juga sangat baik masih terhadap Wika, karena memang tidak lepas dari proven atau performa kinerja mereka yang selalu lebih bisa dibilang lebih baik lah dari sisi diversifikasi mereka, dari sisi kemampuan mereka dalam menyelesaikan kontrak, dari sisi inovasi mereka, bahkan untuk proyek-proyek yang kelihatan sophisticated juga mampu mereka kerjakan bersama anak usahanya. Dan kalau kita lihat secara historis memang dari sisi valuasi memang Wika mendapat apresiasi yang lebih dari pasar, dan di semester ini juga kita lihat bahwa Wika dan anak usahanya juga masih meskipun mengalami penurunan tapi masih mampu tadi membukukan laba. Dan ini menunjukkan bagaimana tadi seberapa kuat Wika di pasar konstruksi khususnya karya. Bahkan kebanyakan kalau kita lihat juga proyek-proyek dari luar negeri juga ada dalam portofolio mereka. Artinya ini juga menunjukkan bagaimana kapasitas mereka dalam hal jasa konstruksi. Baik, berarti kalau kita lihat apresiasi publik dan juga persepsi publik terhadap Wika ini cukup baik seperti itu ya Bang Alfred. Dan apakah dia juga menjadi salah satu yang terbaik di antara BUMN konstruksi? Ya, kalau memang secara jangka pandang memang terbaik, walaupun di tahun ini kita lihat memang penurunannya relatif cukup besar ya, seperti misalnya dari sisi kontrak, target kontrak mereka. Jadi kalau untuk 2020 memang kita bisa melihat bahwa penurunan yang cukup besar terhadap target kontrak baru mereka lebih kepada realistis yang kita lihat, walaupun tadi penurunannya jauh lebih besar dibandingkan karya yang lain. Tapi kita meyakini bahwa dari sisi recovery juga mereka akan paling cepat pulih di antara BUMN karya yang lainnya. Tadi saya melihat seperti saya sebutkan bahwa kemampuan mereka dalam mengambil proyek-proyek tidak hanya di domestik. Artinya ketika domestik kita memang sekarang bisa dibilang sedang seret-seretnya ya untuk beberapa jasa konstruksi, ternyata Wika mampu mendapatkan dari luar. Hal-hal seperti ini yang sebenarnya memang akan menjadi kekuatan Wika dalam hal nanti proses recovery. Jadi kalau 2021 kita asumsikan bisa kembali pulih ya, artinya pemerintah kembali masif dalam melakukan belanja infrastruktur, tentu Wika akan banyak diuntungkan karena tadi ada portofolio dari konstruksi luar yang akan bisa menambah perolehan pendapatan ataupun perolehan kontak mereka nanti di 2021 ke atas. Oke, Bang Alfred, kita tahu bahwa Wika juga memiliki kontrak di luar Indonesia, itu ada beberapa
beberapa negara juga mengangkat atau terkait dengan kontrak-kontrak Wika. Nah, apakah Wika di tahun ini bisa meraih target kontrak barunya? Ya, kalau untuk meraih target kontrak barunya, memang kalau kita lihat dari keterbukaan manajemen sendiri, memang di Oktober ini ada lumayan untuk target yang mereka ikuti ya untuk kontrak ya. Jadi kalau kita sampai sejauh ini masih belum ada perubahan, kita masih tetap pada target terbaru mereka sekitar 20 sampai 24 triliun untuk kontrak barunya di tahun ini, dan sepertinya kita masih optimis kalau melihat bagaimana historis pencapaian mereka, probability mereka dalam mendapatkan kontrak. Jadi kalau untuk target kontrak kita masih optimis, masih bisa achieve ya untuk target tahun ini, walaupun sisanya kurang lebih tersisa tinggal 3 bulan. Karena memang Oktober ini menjadi penentuan, karena di Oktober ini banyak hasil dari apakah mereka dapat kontrak. Totalnya kurang lebih sekitar 20 yang sedang ditunggu pasar yang diikuti oleh Wika. Apakah ini bisa didapat? Ya memang tadi secara hitung-hitungan historis probabilitas memang mereka relatif cukup besar potensi untuk mendapatkan kontrak. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Bang Alfred. Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Wijaya Karya Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak kuartal 4 tahun 2007. Ya, kita simak datanya. Kita lihat di mana PT Wijaya Karya Persero Tbk dengan kode saham WIKA atau WIKA telah beroperasi atau ber-IPO sejak 29 Oktober 2007. Berada di papan utama dengan sektor konstruksi, dan kita lihat pemegang saham terbesarnya adalah negara Republik Indonesia dengan 65,049%, lalu masyarakat dengan 34,884%. Selanjutnya harga saham Wika sendiri, kita lihat pergerakannya yang juga menurun di bulan Maret ini efek dari PSBB total, dan kita lihat mencoba untuk bangkit di bulan-bulan ini, dan pergerakan di Oktober 14 ini berada di Rp1.255 per lembar saham. Kita kembali berdialog bersama Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan. Bang Alfred, tadi kalau kita melihat pergerakan harga saham Wika sendiri, Anda menanggapinya seperti apa, Bang? Ya, kalau kita lihat memang bisa dibilang dampak lumayan berat dialami oleh sektor karya ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana tekanannya juga terefleksi dari performa mereka. Bahkan kita juga meyakini sampai di kuartal ketiga ini juga dari sisi laporan keuangan juga masih belum ada hal yang positif atau belum bisa menjadi katalis positif. Dan memang di kuartal keempat atau di kuartal keempatnya memang pasar sedikit mengapresiasi dari program pemerintah dan rencana pemerintah terkait tadi, seperti misalnya pemerintah melakukan percepatan untuk proyek 2021 dari sisi penyelenggaraan lelangnya. Hal-hal seperti ini yang mendapat apresiasi dari pasar, dan ini membuat tadi saham-saham sektor konstruksi terimbas. Yang kedua tadi bicara masalah Omnibus Law, ini juga memberikan hal yang positif juga terhadap investasi di Indonesia. Jadi pemikiran pasar ketika investasi bagus, nantinya tentu jasa konstruksi juga akan mendapat porsi yang bagus juga. Jadi sampai sejauh ini kita lihat bahwa kuartal keempat ini lebih didorong oleh adanya asumsi recovery, yang kedua oleh positifnya market. Dan kalau kita lihat untuk dari sisi rilis laporan keuangan kuartal ketiga, kemungkinan tidak akan menjadi sentimen positif kalau kita tahu bahwa bulan ini akan memasuki rilis laporan keuangan untuk emiten kuartal ketiga. Jadi sejauh ini kita lihat bahwa asumsinya, katalisnya adalah asumsi recovery di sektor konstruksi. Yang kedua adalah faktor market sendiri. Baik, terakhir singkat saja Bang Alfred, jadi untuk prospek saham Wika dan berapa target harganya? Ya, kita punya target harga saham Wika di 1.440 ya, atau merefleksikan PI-nya di 2021 sekitar 11 kali. Kita punya target bottom line, kita berharap pulih nanti bottom line untuk Wika di 2021 bisa di atas 1 triliun kembali, dan itu yang memang membuat kita tadi masih tetap merekomendasikan buy untuk Wika. Baik, terima kasih Bang Alfred telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Corporate Action akan segera kembali usai News Update.